Patunggilan. Saya, Pendeta Arifia Novia Susanti, yang mendapatkan tugas untuk melayani di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Sekaran. Jemaat Sekaran adalah salah satu dari Gereja Kristen Jawi Wetan yang didewasakan pada tanggal 3 Februari 2019 sebagai jemaat yang ke-169. Jemaat Sekaran berada di lingkup pelayanan Majelis Daerah Kediri Utara II. Jemaat Sekaran beralamatkan di Dusun Sekaran Tengah, RT 4, RW 2, Desa Sekaran, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, di Jemaat Sekaran terdapat 4 agama yang hidup dengan rukun dan berdampingan. Kristen, Katolik, Hindu, dan Islam. Gereja sebagai persekutuan adalah wadah di mana persahabatan dan persaudaraan tumbuh dan berkembang. Sebagai upaya untuk merawat kehidupan bersama, saat ini kami, Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat dan juga saudara-saudara dari Peradah mempersiapkan panduan ibadah online untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Ibu, Bapak, dan juga saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, salam Patunggilan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Arifia Novia Susanti bersama Majelis Jemaat GKJW Sekaran bersama dengan Peradah Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia dari Pura Setia Dharma Sekaran yang membantu dalam tim musik dan juga tari. Di dalam ibadah Minggu Kristus Raja sekaligus penutupan Bulan Budaya GKJW. Mari kita mengawali ibadah kita pada saat ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Hari ini Bulan Budaya di GKJW akan berakhir, namun kesadaran untuk terus melestarikan budaya di sekitar kita menjadi bagian kesaksian kita. Untuk itu, mari kita senantiasa menjaga nilai-nilai leluhur budaya di sekitar kita, serta mengembangkan sikap hidup memuliakan Allah. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung kontekstual nomor 20 ayat yang pertama. Kita menyanyikan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Monggo muji Gusti. Puji
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengaku yang demikian. Ibadah penutupan bulan budaya dan Minggu Kristus Raja pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk. Dalam ibadah hari Minggu ini, kita diterangi dengan tema Among Rasa Tepo Sliro. Bersama-sama akan kita sambut dengan kita bernyanyi dari kidung kontekstual nomor 7, bait yang pertama, kita nyanyikan dalam bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Poci Sorak Agumbira. Saudara-saudara, Tuhan juga memanggil kita dalam ibadah ini untuk kita datang mengakui dan menyesali akan kesalahan kita. Seperti halnya sabda Tuhan melalui surat Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, mengarahkan kita bersama untuk masuk dalam panggilan pertobatan. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Mari bersama-sama kita datang dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami datang dengan membawa seluruh keberadaan diri kami, menyadari akan segala kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami mencurahkan isi hati kami kepadamu. Kami menyampaikan segala pergumulan kami di hadapan Engkau. Kami menyadari bahwa seringkali laku hidup kami belum mampu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, demikian juga
dalam kehidupan bersama. Kami memohon pengampunan Tuhan dalam doa kami. Kami meyakini Allah yang penuh kasih berkenan untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Allah adalah kasih. Allah berkenan memberikan berita pengampunannya bagi setiap orang yang mau mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan dengan penuh ketulusan. Marilah bersama-sama kita menerima berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan dengan berdiri. Berita anugerah terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18 yang demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Amin. Kita bersama-sama menanggapi berita anugerah dari Tuhan dengan kita bernyanyi dari kidung kontekstual nomor 30, bait yang pertama, dalam bahasa Osing dan Indonesia, Mulyatno Asmo Yehova. Yesus Kristus
dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita memohon tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Kristus, sabdamu adalah cahaya. Kami percaya. Sabdamu abadi, kami akui. Janganlah gelap menguasai kami. Nyalakanlah cahaya yang tak padam lagi. Biarlah kami sambut cahaya abadi. Sabdamu ya Kristus, kiranya memenuhi hati kami dan laku hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 yang demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan mau memelihara firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Amin. Shalom,
untuk kita semua yang saat ini sedang dalam kondisi bersukacita karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah dalam ibadah minggu hari ini. Salam patunggilan untuk kita semua. Saudara-saudara, di antara kita pasti ada yang pernah menyanyikan ataupun juga pernah mendengarkan tentang satu lagu dari Kidung Jemaat yang bercerita tentang kebahagiaan menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Kidung pujian ini ada dalam Kidung Jemaat nomor 395. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Lagu ini mengungkapkan akan kegembiraan ketika seseorang menerima Yesus di dalam kehidupannya. Lagu ini menceritakan betapa pilihan di dalam hidupnya akan Sang Penebus menjadikan sukacita dalam hidup yang dia alami. Selaku orang percaya, tentu pengalaman saat menerima Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita tentu menjadi sukacita tersendiri bagi hidup kita. Sejak saat itu hidup kita diubah. Sejak saat itu hidup kita senantiasa terarah kepada Kristus yang menjadi Juru Selamat dan Penebus hidup kita. Hidup kita akan terus diperbaharui sehingga seluruh kehidupan kita berada di bawah pemerintahan Kristus sendiri. Kehidupan yang ditandai dengan ketaatan, kehidupan yang ditandai dengan kesetiaan pada kehendak Kristus, sesungguhnya nampak akan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Bacaan kita pada pagi hari ini mengungkapkan tentang Kristus yang adalah Raja, namun Kristus bersedia untuk mengidentifikasi dirinya sebagai pelayan. Bahkan Kristus bersedia mengidentifikasi dirinya bukan sebagai sosok raja yang menunjukkan akan kekuasaannya, melainkan Kristus mengidentifikasi dirinya sebagai raja yang justru memberikan perhatian, memberikan kepedulian bagi mereka yang lemah. Saudaraku, menerima Kristus selaku Juru Selamat terkait langsung dengan tanggung jawab iman kita untuk menerapkan kasih, menegakkan keadilan dimanapun kita berada, seperti yang diteladankan Kristus melalui bacaan hari ini. Keselamatan yang datang dari Allah dalam penebusan Kristus pada prinsipnya perlu terus-menerus kita wujudkan dalam seluruh aspek kehidupan ini. Umumnya, panggilan untuk menerima dan merespon anugerah keselamatan itu dilakukan melalui 3 langkah. Langkah yang pertama adalah kita telah diselamatkan.
Kita telah menerima keselamatan ketika kita telah memilih dan menerima Kristus sebagai juru selamat hidup kita. Namun tidak berhenti di situ. Proses akan terus berlangsung dengan langkah yang kedua, yaitu saat ini kita sedang ada dalam proses keselamatan. Saat ini, kehidupan kita di masa kini bersama Kristus mengupayakan akan keteladanan laku hidup kita bersama-sama dengan Kristus. Sedangkan yang ketiga, yang juga terus-menerus kita upayakan adalah kita meyakini bahwa kita akan diselamatkan. Oleh sebab itulah ketika saat ini kita merayakan Minggu Kristus Raja, semakin meneguhkan kita semua bahwa gereja mengimani Kristus yang sungguh-sungguh manusia, demikian juga Kristus yang sungguh-sungguh Putra Allah. Oleh sebab itu, kita kembali diingatkan bahwa identitas keilahian Kristus tidak akan menjadi hilang ketika Dia mengidentifikasi dirinya sebagaimana bacaan kita disampaikan sebagai orang yang hina. Kalau kita lihat dalam Matius 25 ayat yang ke-40, kata hina dalam bahasa aslinya adalah elapison. Kata dasarnya adalah elapus, yang berarti kecil, yang berarti rendah atau tidak diperhatikan. Hal ini menjadi menarik karena raja adalah raja yang mengidentifikasi diri sebagai mereka yang kecil, sebagai mereka yang lemah dan tidak dipedulikan. Dalam konteks inilah Kristus menghadirkan dirinya dalam realitas sesama yang termarginalkan, sesama yang terpojokkan dan lemah, sesama yang bukan hanya sekedar orang-orang di sekitar kita, melainkan sesama adalah manifestasi dari wajah Kristus sendiri. Berhubungan dengan bulan budaya yang mengambil tema Among Rasa Tepo Sliro, Tuhan meneladankan kepada kita untuk mampu ngemong, mampu hidup bersama di tengah-tengah keberagaman yang ada, mampu memberi hati bagi orang-orang yang terpinggirkan, mampu memberi diri kita seutuhnya, baik sebagai pribadi ataupun gereja, untuk hadir, untuk memberikan kepedulian dan cinta bagi mereka. Memberitakan Injil berarti kita menghormati. Memberitakan Injil berarti kita peduli dan mengasihi sesama dalam konteks kehidupannya. Injil Kristus sebagai kabar baik harus menjadi suatu kabar yang meneguhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh sebab itulah, mari bersama-sama saat ini kita berefleksi bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah-tengah kebersamaan kita bersama yang lain. Bagaimana kita menempatkan diri kita untuk membuka diri, membuka tangan kita bagi setiap orang di sekeliling kita. Bagi mereka kita mampu untuk hadir, bahkan merangkul mereka di dalam kasih.
merangkul mereka di dalam kepedulian, dan kembali membuka diri kita untuk bergandeng tangan bersama, mewujudkan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, menutup renungan kita hari ini, kita kembali diingatkan bahwa menerima Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita berarti juga mau untuk menerima dan siap ketika Tuhan nantinya meminta pertanggungjawaban kita pada hari penghakiman terakhir. Oleh sebab itulah, ketika Tuhan memberikan kesempatan kita untuk membuka diri bersama dengan yang lain, merangkul dan merasakan apa yang dirasakan yang lain, menghadirkan Kristus dalam hidup ini, sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat mengupayakan itu semua di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Salah satu wujud budaya tepos liro di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di desa Sekaran. Pada saat ini saudara-saudara kita dari Perada Setia Dharma Sekaran akan mempersembahkan tarian dengan judul Kenyo Kediri sebagai wujud cinta dan juga ucapan syukur di tengah-tengah penutupan Bulan Budaya GKJW tahun 2020. dan jinglang yen tan ana meko eko panas ing kantolo mendung angin dan mugi ladake traridu yuang surya sikro awen nugroho indan nilinu kersang meko langkung-langkung
jenenge sang putri titi sing Dewi Parwati Dewi Sekar Tajian dikenyo kadiri Roma arum kembang kaning kawono Sangtia Ayu Putrika Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama umat percaya di seluruh muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan diambil dari Yeremia 33 ayat 11b yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian kidung kontekstual 46 bait 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan. Marilah bersama-sama kita meneduhkan diri di dalam doa. Kasih-Mu ya Kristus atas kehidupan kami, sebagaimana orang tua yang merawat, memelihara, dan mengasihi kami. Demikian juga saat ini kami menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Melalui persembahan yang telah kami kumpulkan kepadamu saat ini, kami menyadari bahwa sesungguhnya ketika kami memberi kepada Tuhan, bukan supaya Tuhan baik kepada kami, melainkan sesungguhnya pemberian kami kepada Tuhan sebagai wujud ucapan terima kasih dan syukur kami, karena Tuhan telah mengasihi dan begitu baik atas kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah persembahan ini juga mampu kami manfaatkan untuk upaya pelayanan kami di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga bersama-sama berdoa bagi keberlangsungan Gereja Kristen Jawi Wetan, mulai dari jemaat-jemaat, demikian juga di lingkup majelis daerah, dan secara keseluruhan dalam persekutuan yang hidup, dalam patunggilan Kang Nyawiji Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Di tengah-tengah upaya untuk mewujudkan setiap program kegiatan yang telah disiapkan, semuanya itu senantiasa dilakukan atas pertolongan dan pandu kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Kami pun menyerahkan kepada Tuhan secara khusus bagi bangsa kami Indonesia
di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini kami rasakan bersama. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, khususnya bagi para tenaga medis kesehatan yang saat ini sedang terus berupaya dalam merawat pasien, dalam mengedukasi, mensosialisasikan terkait dengan pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Kami mengakui akan segala keterbatasan kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itulah, kami senantiasa memohon kekuatan dari Tuhan, baik bagi mereka yang langsung berhadapan dengan pasien ataupun keluarga yang senantiasa mendukung atas pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Demikian juga saat ini, kami juga bersama-sama menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan dimanapun berada. Baik ketika kami di rumah bersama dengan orang tua, pendidikan yang saat ini sedang kami alami, demikian juga pekerjaan yang senantiasa kami kerjakan setiap hari. Kami meyakini untuk setiap laku hidup kami sesungguhnya adalah tanggung jawab kami dan juga ucapan syukur kami atas kesempatan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Sepenuhnya kami menyerahkan di hadapan Tuhan kehidupan kami, kehidupan gereja kami, demikian juga kehidupan negeri ini. Hanya kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama untuk berdoa Bapa kami. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita bersama-sama melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dengan kita mengingat bahwa sesungguhnya menerima Kristus selaku juru selamat kita terkait langsung dengan tanggung jawab iman kita di dalam mewujud nyatakan kasih,
kepedulian, dan menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama. Saudara-saudara, kita akan bernyanyi dari kidung kontekstual nomor 130 bait yang pertama dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, Gusti Yesus Juru Pangen. Kita nyanyikan dengan berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Dan Allah, sumber segala kasih dan karunia, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, akan memberkati saudara-saudara dari saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.